Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 untuk mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 akan mempresentasikan terkait dengan perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAK nomor 16 pada PT Wijaya Karya Beton Tbk. Dengan dosen pengampunya adalah Ibu Mela Durdiali SEMAK. Sebelum kami memulai presentasi pada hari ini, izinkan saya sebagai moderator memperkenalkan diri. Saya Kanya Fitriani Putriatmaja dengan NIM akhir 132 dan ada dua rekan saya yaitu Saya Amelia Putri dengan NIM akhir 226. Saya Chelsea Kascania dengan NIM terakhir 231. baik. Untuk yang pertama adalah profil PT Wijaya Karya Beton Tbk, di mana PT Wijaya Karya Beton Tbk atau disebut dengan Wika Beton adalah suatu anak perusahaan dari PT Wijaya Karya Persero Tbk yang dikenal dengan tadi sebutannya adalah Wika, adalah bagian dari ekspansi perusahaan yang mengkhususkan diri dalam industri beton pracetak. Wika mulai berkonsentrasi pada industri beton pracetak pada tahun 1977 dengan mengembangkan panel beton pracetak untuk proyek perumahan bertingkat rendah. Sejak saat itu, Wika bertekad untuk terus mengembangkan produk mereka untuk mengantisipasi rencana pembangunan dan proyek-proyek infrastruktur yang muncul. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Amel. Oke, kemudian ada pengakuan aset tetap pada PT Wijaya Karya. PT Wijaya Karya Beton Tbk ini melakukan pengakuan asetnya ketika aset tersebut berhasil memperoleh hasil transaksi di masa lalu yang memberikan manfaat di masa depan dan sudah siap untuk digunakan. Contohnya itu seperti bangunan yang digunakan sebagai aset utama dalam kegiatan operasional perusahaan PT Wijaya Karya Beton yang memiliki masa manfaat 10-30 tahun. Berikut adalah perbandingan pengakuan aset tetap oleh PT Wijaya Karya dengan PSAK nomor 16. Menurut PSAK nomor 16, kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut. Lalu kemudian pada perusahaan PT Wika Karya ini, pengakuan asetnya ketika aset tersebut hasil perolehan transaksi di masa lalu yang memberikan manfaat di masa depan dan sudah siap digunakan. Lalu menurut PSAK nomor 16, PT Wika Karya ini sudah sesuai terkait pengakuan asetnya. Kemudian terkait biaya perolehannya, menurut PSAK nomor 16 itu biaya perolehan dapat diukur secara andal, dan menurut PT Wijaya Karya biaya perolehan juga dapat diukur secara andal, dan ini juga sesuai dengan PSAK nomor 16. Contohnya itu seperti bangunan, prasarana, dan peralatan kantor. Jadi, kesimpulannya pengakuan aset tetap pada perusahaan PT Wijaya Karya Beton Tbk ini sudah sesuai dengan prinsip PSAK nomor 16. Kemudian ada pengukuran aset tetap pada PT Wijaya Karya. Untuk next. Nah, lalu pengukuran nilai ekonomis dan nilai residu PT Wika Beton ini mengikuti kebijakan perusahaan yang sudah beberapa kali berubah dan terakhir berubah pada bulan September tahun 2023 sesuai dengan SK perusahaan. Pada perusahaan PT Wika Beton ini aset tetap secara keseluruhan disusutkan berdasarkan metode garis lurus sesuai dengan umur ekonomis masing-masing aset. Nah, berikut ini ada perbandingan perubahan umur manfaat dan nilai residu aset tetap pada PT Wijaya Karya Beton Tbk. Nah, PSAK harus mengharuskan perusahaan melakukan penilaian ulang terhadap aset dengan kondisi saat ini. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu untuk pengukuran aset tetap ini ada perbandingannya lagi. Yang pertama ini menurut PSAK nomor 16, biaya perolehan suatu aset meliputi harga belinya dan termasuk biaya impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi dengan diskon pembelian dan potongan lain. Menurut PT Wijaya Karya, biaya perolehan aset tetap meliputi harga beli aset tetap dan biaya-biaya yang dikeluarkan sampai aset yang bersangkutan siap digunakan. Ini juga sesuai dengan PSAK. Kemudian satu atau lebih aset tetap mungkin diperoleh dalam pertukaran non-moneter atau kombinasi aset moneter dan moneter. Biaya perolehannya diukur pada nilai wajar dari aset tersebut. Lalu menurut PT Wika Karya ini aset tetap yang diperoleh melalui transaksi
pertukaran moneter, pencatatannya didasarkan atas nilai wajar dari aset yang diperoleh atau diserahkan, mana yang lebih layak berdasarkan data atau bukti yang tersedia. Ini juga sesuai dengan PSAK. Kemudian biaya perolehan suatu aset yang dibangun sendiri ditentukan dengan menggunakan prinsip yang sama sebagaimana perolehan aset dengan pembeliannya. Kemudian menurut PT Wika Karya ini aset tetap yang dibangun sendiri pencatatannya didasarkan atas seluruh biaya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset yang bersangkutan hingga aset tersebut siap digunakan. Ini juga sudah sesuai dengan PSAK. Kemudian pada model biaya setelah diakui sebagai aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Kemudian pada PT Wika Karya pencatatan aset tetap kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Ini juga sudah sesuai dengan PSAK. Kemudian yang terakhir pada model revaluasi setelah diakui sebagai suatu aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal harus dicatat pada jumlah revaluasian yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Kemudian pada PT Wika Karya, revaluasi atau penilaian kembali aset tetap dimungkinkan pada PT Wijaya Karya apabila sudah diperoleh dasar yang otoritatif. Dalam hal ini dilakukan revaluasi aset tetap, maka nilai aset tetap dinyatakan sebesar nilai setelah dilakukan revaluasi. Ini juga sudah sesuai dengan PSAK. Maka kesimpulannya, PSAK mengharuskan perusahaan melakukan penilaian ulang terhadap aset dengan kondisi saat ini. Selanjutnya ada penghentian aset tetap. Aset tetap yang masa manfaat ekonomisnya sudah habis harus dihentikan. Nah, dihentikannya ini bisa dengan cara dilepas atau dikeluarkan. Proses pelepasan aset tetap pada Wika Beton melibatkan beberapa aturan dan metode serta pencatatan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Berikut ada beberapa hal yang dipertimbangkan dalam pelepasan aset di perusahaan. Yang pertama ada aturan dan prosedur. Nah, pelepasan yang signifikan atau berharga membutuhkan persetujuan tertulis dari Kementerian BUMN. Karena Wika Beton ini di bawah naungan BUMN, jadi untuk pelepasannya itu membutuhkan persetujuan tertulis dari Kementerian BUMN. Yang kedua, penilaian nilainya. Nah, penilaian nilai ini melibatkan penilaian internal oleh departemen yang berwenang atau melibatkan pihak eksternal 15 seperti penilai independen. Nilai aset yang dinilai dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan harga jual atau nilai tukar aset yang akan dilepas. Lalu yang ketiga ada metode pelepasan. Metode pelepasan yang digunakan oleh PT Wika Beton ini dapat bervariasi tergantung pada jenis aset dan kebijakan perusahaan. Nah, beberapa metode umum yang digunakan termasuk penjualan langsung kepada pihak ketiga, lelang atau penukaran aset dengan aset lain, atau pihak-pihak lain. Metode pelepasan yang dipilih harus sesuai dengan tujuan perusahaan dan memastikan mendapatkan nilai ekonomis yang optimal dari aset yang dilepas. Lalu selanjutnya yang keempat ada pencatatan aset. Dalam mencatat pelepasan aset, PT Wika Beton mencatat transaksi tersebut dalam laporan keuangan perusahaan. Aset yang dilepas akan dicatat sebagai aset yang dijual atau aset tidak lancar dalam neraca. Selain itu, keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari pelepasan aset tersebut secara terpisah masuk ke dalam laporan laba rugi. Jadi, kesimpulannya pelepasan aset pada PT Wika Beton ini harus dilakukan dengan memperhatikan peraturan dan prosedur yang berlaku, serta memastikan pencatatan akuntansi yang tepat. Dengan mengikuti pedoman PSAK nomor 16 dan juga ketentuan perusahaan yang mengikuti kebijakan dari Kementerian BUMN, perusahaan dapat memastikan transparansi, kepatuhan, dan akurasi laporan keuangan yang berkaitan dengan pelepasan aset. Nah, selanjutnya ada pencatatan aset. Untuk pencatatan aset di perusahaan Wijaya Karya Beton atau disebut Wika Beton, yaitu berpedoman pada PSAK, serta
kebijakan dari perusahaan. Pencatatan aset di perusahaan ini juga masuk ke dalam investasi. Investasi ini harus masuk ke dalam RKAP atau Rencana Kerja Tahun Anggaran. Contohnya di tahun 2024 ada investasi pembuatan spinning nilainya 500 juta. Lalu untuk pengakuannya harus sudah masuk ke dalam RKAP tahun 2024 yang sudah disusun pada tahun sebelumnya. Pelaksanaannya harus melalui kajian teknis. Selain itu, perusahaan Wika Beton juga diaudit oleh dua pihak, yaitu pihak dari internalnya Wika Beton dan juga pihak dari eksternal seperti KAP. Boleh dilanjutkan oleh rekan saya? Oke, yang terakhir ada revaluasi dan pengungkapan atau penyajian aset tetap. Revaluasi aset tetap pada PT Wijaya Karya Beton Tbk ini dampak real atau nyatanya saat terjadi revaluasi aset tetap di PT Wijaya Karya Beton Tbk yaitu kelaporan laba rugi karena berpengaruh pada nilai penyusutan yang akan berjalan sesuai dengan nilai ekonomis dibarengi dengan kajian umur ekonomis. Dampak yang kedua yaitu memberi keyakinan terhadap pihak eksternal bahwa pengungkapan nilai aset yang diungkapkan pada saat itu mendekati dengan kondisinya yang nyata. Kemudian pengungkapan atau penyajian dalam laporan keuangan yaitu PT Wijaya Karya Beton ini telah menyajikan setiap jenis aset tetap secara terpisah seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, kendaraan, inventaris kantor dengan mengurangi akumulasi penyusutan. Perusahaan ini juga menyajikan setiap aset tetapnya secara terpisah. Baik, sekian dari presentasi kami. Sebelumnya, untuk kesimpulannya dari pemaparan materi sebelumnya, yaitu kegiatan akuntansi di PT Wika Beton Tbk ini didasarkan pada peraturan perusahaan dan kebijakan akuntansi PSAK nomor 16. Pengukuran nilai ekonomis dan nilai residu PT Wika Beton didasarkan pada kebijakan perusahaan yang telah berubah beberapa kali. Namun, perusahaan tetap mengikuti prinsip PSAK nomor 16. PT Wijaya Karya Beton Tbk menggunakan metode penyusutan garis lurus sesuai standar akuntansi yang berlaku, kecuali untuk aset tanah. Meskipun telah memenuhi prinsip-prinsip PSAK nomor 16, PT Wijaya Karya Beton Tbk telah menghentikan dan melepas aset tetap sesuai dengan peraturan dari Kementerian BUMN sendiri. Dalam penyajiannya, perusahaan menyajikan setiap aset tetap secara terpisah, termasuk tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan inventaris kantor. Berikut adalah hasil dokumentasi kelompok kami dengan Bapak Dwi Satyo dari Wika Beton. Baik, untuk presentasi dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.